Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naswa Anissa El Salma dari kelas PMT 3A NIM 12204193125. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perbedaan individual. Materi tentang perbedaan individual ini dibagi menjadi 5. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, perbedaan biologis. Yang ketiga, perbedaan psikologis. Yang keempat, perbedaan intelijensi. Dan yang kelima adalah perbedaan bakat. Materi yang pertama yaitu pendahuluan. Perbedaan individual di antara anak didik merupakan hal yang tidak mungkin dihindari karena hampir tidak ada kesamaan di antara manusia kecuali perbedaan itu sendiri. Sejauh mana individu berbeda akan mewujudkan kualitas perbedaan mereka atau kombinasi-kombinasi dari perbedaan tersebut. Setiap orang, apakah ia seorang anak atau seorang dewasa, dan apakah ia berada di dalam suatu kelompok atau seorang diri, maka ia disebut dengan individu. Individu menunjukkan kedudukan seseorang sebagai perseorangan atau perorangan. Sifat individual menunjukkan kedudukan seseorang atau perorangan dan menunjukkan perbedaan individual di antara perseorangan. Ciri dan sifat orang yang satu berbeda dengan orang yang lain. Maka dari itu disebut dengan perbedaan individu atau perbedaan individual. Menurut Landgren, perbedaan dalam perbedaan individual adalah menyangkut variasi yang terjadi, baik variasi pada aspek fisik maupun psikologis. Di lingkungan pendidikan ditemukan perbedaan individual di antara anak didik yang cukup banyak, yang semuanya merupakan ciri kepribadian anak didik sebagai individu. Menurut Suharsini Arikunto, kepribadian anak didik mencakup aspek jasmani, sosial, agama, intelektual, etika, dan estetika. Semua aspek tersebut tidak dimiliki oleh anak didik dengan kapasitas yang sama, karena setiap anak didik memiliki keunikannya sendiri-sendiri. Dalam hal ini, guru harus bersikap bijaksana terhadap perbedaan individual di antara peserta didik. Artinya, guru harus semaksimal mungkin mengupayakan agar setiap anak didik mencapai tujuan belajar meski dengan perbedaan yang ada. Misalnya, dengan metode yang bervariasi dan memberikan waktu yang cukup serta perhatian yang lebih kepada anak didik yang memiliki kapasitas yang minimal. Materi yang kedua yaitu perbedaan biologis. Perbedaan di antara anak didik dalam aspek biologis ini tidak bisa dianggap tidak penting, karena kesehatan anak didik merupakan aspek yang patut mendapat perhatian dalam hal ini. Aspek biologis yang terkait langsung dengan penerimaan pelajaran di kelas adalah kesehatan mata dan kesehatan telinga. Anak didik yang mengalami masalah dalam penglihatan dan pendengarannya tentu saja akan mengalami masalah dalam menerima pelajaran. Dalam hal ini, apabila kondisi faktor-faktor lain yang sama, anak didik yang sehat fisiknya secara menyeluruh akan lebih berpeluang mencapai prestasi yang maksimal. Perbedaan biologis di antara anak didik terkadang menimbulkan perlakuan yang berbeda dari seorang guru. Sebagian guru memasukkan unsur biologis ke dalam penilaiannya terhadap siswa. Hal ini menyebabkan guru bersikap pilih kasih. Pada siswa yang fisiknya baik akan lebih baik
sedangkan pada siswa yang fisiknya kurang menguntungkan akan bersikap sebaliknya. Sikap yang membeda-bedakan ini akan berpengaruh negatif terhadap sikap siswa terhadap gurunya dan hasil belajarnya secara keseluruhan. Materi yang ketiga yaitu perbedaan psikologis. Perbedaan psikologis di antara anak didik mencakup perbedaan minat, motivasi, dan kepribadian. Ketiga faktor psikologis ini akan berkorelasi positif dengan hasil belajar yang dicapai. Dalam kondisi minat yang besar untuk pelajaran, motivasi yang tinggi untuk belajar, dan kemampuan memori yang maksimal, maka hasil belajar yang dicapai juga akan maksimal. Seperti yang diketahui, para siswa memiliki perbedaan baik dalam segi minat, motivasi, maupun kepribadiannya. Dalam segi minat, kenyataannya ada siswa yang memiliki minat yang tinggi terhadap suatu pelajaran, sehingga merasa tertarik dan terdorong untuk mempelajarinya dengan tekun dan tidak merasa bosan. Sebagian lagi ada yang kurang berminat, dan sebagian lagi ada yang minatnya sedang-sedang saja. Dalam segi motivasi, kenyataannya ada siswa yang memiliki motivasi yang tinggi untuk belajar, sehingga mereka aktif dalam aktivitas pembelajaran. Sebagian lagi ada yang kurang termotivasi dan sebagian lagi ada yang tidak memiliki motivasi sama sekali dalam belajar. Dalam segi kepribadian, ada siswa yang berkepribadian ekstrovert atau terbuka, yang banyak disukai teman, mudah bergaul, dan mudah dipengaruhi oleh lingkungan, dan ada juga siswa yang memiliki kepribadian introvert atau tertutup, sulit untuk menyesuaikan diri, kurang disukai teman, dan tidak mudah bergaul. Perbedaan psikologis ini dapat dimanfaatkan guru untuk pengelolaan kelas, terutama dalam penempatan tempat duduk dan pengelompokan. Anak yang memiliki minat dan motivasi yang rendah sebaiknya dimasukkan ke dalam kelompok anak yang memiliki minat dan motivasi yang tinggi, agar anak yang kurang termotivasi tersebut menjadi anak yang lebih termotivasi lagi. Materi yang keempat yaitu perbedaan intelijensi. Intelijensi adalah salah satu kemampuan mental, pikiran, atau intelektual dan merupakan bagian dari proses-proses kognitif pada tingkatan yang lebih tinggi. Secara umum, intelijensi dapat dipahami sebagai kemampuan beradaptasi dengan situasi yang baru secara cepat dan efektif, kemampuan untuk menggunakan konsep yang abstrak secara afektif, dan kemampuan untuk memahami hubungan dan mempelajarinya dengan cepat. Penelitian-penelitian tentang konsepsi perbedaan individual yang banyak dilakukan diantaranya perbedaan intelijensi dan bagaimana perbedaan intelijensi berpengaruh terhadap perbedaan prestasi. Menurut Gustafsson dan Undheim, bahwa hubungan antara perbedaan intelijensi dengan belajar dan pembelajaran tercakup dalam 3 bagian mayor, yaitu input, proses, dan output. Sedangkan menurut Fleischmann, meringkas penemuan-penemuan dari penelitian tentang hubungan kemampuan kognitif dan perolehan keterampilan untuk menyimpulkan bahwa kemampuan intelektual umum atau intelijensi sangat berkorelasi dengan kinerja tugas awal, sedangkan kemampuan intelektual khusus sangat berkorelasi dengan kinerja dan latihan.
Perbedaan intelijensi terutama berkaitan dengan perolehan belajar. Menurut Ackerman, proses perolehan belajar tersusun menjadi 3 fase yang masing-masing membutuhkan kemampuan intelektual yang berbeda-beda, yaitu fase kognitif, fase asosiatif, dan fase otonomi. Fase kognitif melibatkan kemampuan tentang tuntutan tugas seperti aturan, tujuan tugas, dan strategi yang tepat. Sedangkan fase asosiatif, pembelajar menempatkan secara bersama urutan kognitif dan proses motorik yang dituntut untuk melaksanakan tugas. Sedangkan fase otonomi, hasil belajar yang diperoleh harus dapat diotomatisasi dan dijalankan dengan baik. Materi yang kelima yaitu perbedaan bakat. Menurut Eigen dan Kozak, istilah bakat dan intelijensi sering digunakan dengan maksud yang sama. Namun, bakat hanyalah salah satu karakteristik dari intelijensi. Sedangkan menurut William, bakat merupakan kapasitas individu atau proses hipotetik untuk memperoleh kinerja tugas yang lebih sedikit daripada latihan. Sedangkan menurut Bigham, bakat merupakan sebuah kondisi atau sebuah rangkaian yang dianggap sebagai gejala kemampuan seorang individu untuk memperoleh latihan melalui sebagian pengetahuan atau keterampilan atau serangkaian respon seperti kemampuan berbahasa, kemampuan bermusik, dan lain sebagainya. Meskipun para ahli berbeda pendapat tentang definisi dari bakat, namun para ahli sepakat tentang pentingnya peran bakat dalam belajar. Sifat khas yang bersumber pada bakat besar peranannya dalam proses belajar. Sudah menjadi asumsi umum bahwa seseorang akan lebih berhasil jika dia belajar dengan bidang yang sesuai dengan bakatnya. Tetapi, untuk mengenal bakat seseorang bukanlah hal yang mudah. Untuk mengenal bakat seseorang, perlu menggunakan yang dinamakan dengan tes bakat. Tes bakat adalah tes yang dirancang untuk memprediksi potensi belajar selanjutnya dan untuk mengukur kemampuan umum yang dikembangkan dalam jangka waktu yang lama. Tes bakat umumnya digunakan dalam seleksi dan tes penempatan dan sangat berkorelasi positif dengan tes prestasi. Bentuk-bentuk tes bakat saat ini antara lain FICT yang disusun oleh Flanagan, DAT yang disusun oleh Bennett, dan MT-Test yang disusun oleh Lunning Park. Namun, ketiga bentuk tes tersebut terikat pada konteks kebudayaan di mana klasifikasi tes bakat tersebut dibuat. Selain ketiga tes bakat tersebut, ada 2 tes yang umum digunakan pada tingkat sekolah menengah atas di Amerika, antara lain SIT dan ICT. Namun, khusus di Indonesia, tes bakat yang banyak digunakan baik untuk masuk ke perguruan tinggi maupun untuk bekerja yaitu TPA atau tes potensi akademik. Itulah penjelasan tentang materi perbedaan individual yang terdiri dari pendahuluan, perbedaan biologis, perbedaan psikologis, perbedaan intelijensi, dan perbedaan bakat. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.